gambaran berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, penggunaan AI dalam ekonomi kita dan juga peralihan tenaga. Mungkin Fitra boleh berkongsi sedikit sebanyak perspektif khusus. Apa yang seharusnya ditumpukan dalam WEF kali ini, Fitra? Ya, kita melihat bahwa tema mengenai AI dan revolusi digital ini sudah dibawa semenjak tahun 2016 ya, World Economic Forum. Waktu itu Klaus Schwab menyampaikan bahwa ini adalah eranya the Fourth Industrial Revolution, dan merujuk pada beberapa temuan dari Richard Baldwin bahwa dunia itu sekarang semakin konvergen. Ada bukunya yang terkenal The Great Convergence. Artinya developing countries dan developed countries sekarang menjadi lebih konvergen dan menjadi lebih terkonsolidasi. Akan tetapi kita juga melihat bahwa ketika bicara mengenai AI dan digitally enabled industrial revolution, kita juga melihat ada peluang-peluang bahwa ada negara-negara yang tertinggal, left behind. Dan oleh karenanya kita juga harus melihat bahwa bagaimana AI ini mampu membawa negara-negara yang seharusnya terkonsolidasi itu memang betul-betul terkonsolidasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan dengan bantuan digital tadi itu menjadi lebih inklusif. Nah, ini yang menjadi pokok catatan dari pertemuan spesial World Economic Forum kali ini. Bagaimana kita menggunakan AI, bagaimana AI itu bermanfaat ya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa kemudian menghadirkan hal-hal yang negatif. Seperti misalnya ketika teknologi itu semakin berperan, maka tentunya penggunaan labor itu seharusnya semakin berkurang. Nah, ini yang kemudian menjadi ketakutan terutama dari negara-negara berkembang, yang mana negara-negara berkembang ini kebanyakan labor intensif. Nah, kita yang berlimpah sumber daya manusia, ketika teknologi itu semakin berperan, semakin dikdaya menjadi frontier dari economic growth, bagaimana labor itu kemudian bisa relevan. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan, terutama bagi negara-negara berkembang, bahwa digitally enabled industrial revolution itu sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, ini bisa mempercepat konvergensi antar negara. Dan inilah yang kemudian diharapkan. Apalagi sebagaimana yang tadi Irfan sampaikan, kita mengalami disrupsi beberapa kali, kita mengalami wave, baik itu positif maupun negatif. Dan ketika kita kemarin bergerak dari COVID menuju pertumbuhan, menuju proses alami normalisasi pertumbuhan ekonomi global, ini kan juga butuh lecutan-lecutan dari sisi salah satunya teknologi. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa sebagaimana yang juga disadari oleh banyak pihak, bahwa geopolitical tensions ini menjadi semacam penghambat berikutnya. Dan oleh karenanya kalau kita melihat tema besar dari Special Meeting World Economic Forum kali ini adalah tidak hanya kemudian bagaimana kita bisa optimalisasi penggunaan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemudian mengurangi tensi-tensi geopolitik sehingga kita bicara mengenai inclusive growth dan global cooperation gitu, Irfan. Ya, Fitra, menarik antara apa yang disebut oleh panel dalam diskusi sebelum kita bermula tadi ialah antaranya berpendapat bahawa negara-negara ekonomi membangun tidak wajar untuk dihalang daripada melakukan kolaborasi dan juga kerjasama dengan negara-negara yang mungkin tidak mempunyai hubungan yang baik. Contohnya, negara Afrika ataupun di Asia Tenggara yang ingin bekerja sama dengan China yang mungkin tidak baik hubungannya dengan Amerika Syarikat dan juga Eropah. Kerana seharusnya peluang kolaborasi itu memberikan ruang kepada negara-negara kecil dan negara-negara ekonomi membangun ini untuk mendapatkan sumber yang lebih banyak, pertukaran teknologi yang lebih baik. Tetapi ia dihambat sekali lagi oleh sedikit isu geopolitik. Dalam hal itu, bagaimana Fitra melihat peluang yang tidak peluangnya ada tapi tidak seharusnya dihalang hanya kerana perbezaan pandangan politik, Fitra? Ya, betul sekali, Irfan. Karena kita melihat sekarang adalah eranya friendshoring. Bagaimana China, Rusia mengkutuk bersama-sama, juga terbaru kita melihat Iran, kita juga melihat bagaimana Amerika Serikat, Eropa, dan juga bahkan Israel mengkutuk di sisi yang lain. Jadi ada dua kutub yang berbeda, ada friendshoring. Sehingga seharusnya kolaborasi yang diharapkan ya, untuk adanya konsolidasi dunia, konvergensi dunia ini kemudian tidak terjadi. Nah, untungnya ketika kita bicara mengenai ASEAN,
ASEAN ini bisa menjadi semacam titik temu, common ground. Bagaimana uh, Dato' Anwar Ibrahim di situ peranannya sebagai wakil dari Asia Tenggara dalam hal ini juga merupakan semacam titik temu yang paling utama. Karena ASEAN ini kan dia tidak kemudian ke kiri dan tidak ke kanan. Kita tidak memihak. Karena katanya satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah ini yang kemudian kita lihat ke depan bagaimana Malaysia, Indonesia, ASEAN secara umum itu bisa menjadi titik temu yang paling utama untuk negara-negara ini. Sehingga titik konsolidasi paling utama di arah tensi geopolitik yang seperti ini adalah ya di ASEAN. Ini yang kemudian menjadi, saya rasa menjadi semacam penghela nafas kita ya, penghela nafas global. Bagaimana kita bisa menghilangkan disrupsi, menghilangkan constraint dan hambatan dengan cara bertemu bersama-sama. Karena kita tidak memiliki agenda lain selain agenda ekonomi. Itu adalah agenda yang seharusnya kita kedepankan. Baik. Saya itu juga saya ingin bertanyakan berkenaan dengan peralihan tenaga. Adakah masalah atau cabaran yang dihadapi oleh negara-negara yang ketinggalan seperti mana Fitra nyatakan di awal tadi adalah isu berkenaan dengan supply chain ataupun berkenaan dengan teknologi, perkongsian teknologi, ataupun ada isu lain sebenarnya Fitra di situ? Ya, sebenarnya titik utama dari semua itu, entah itu teknologi maupun supply chain, adalah kita harus bersepakat bahwa kita akan bekerja sama. Nah, oleh karenanya itu yang paling penting. Negosiasi, kerjasama yang sifatnya non-ideological itu menjadi penghubung kita bersama-sama. Nah, seringkali hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan, seperti misalnya tadi, partisipasi dalam Global Production Network, partisipasi dalam penggunaan teknologi dan optimalisasi teknologi, itu terhambat salah satunya karena era friendshoring ini. Negara-negara besar melihat bahwa, oh Anda adalah lawan kami, maka kita tidak akan bekerja sama, padahal potensi yang besar sekali. Ini yang menjadi hambatan. Dan oleh karenanya ASEAN sebagai neutral zone, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, bagaimana kemudian kita, ASEAN, bisa menyatukan Jepang, China, Korea Selatan, New Zealand, Australia bersama-sama, meskipun India belum masuk, itu dalam konteks RCEP. Dulu, antara China dan Jepang, dan juga Korea Selatan, semenjak tahun 2000-an awal, 2002, itu ingin membuat trilateral FTA. Tetapi tidak pernah kejadian. Yang justru yang terjadi lebih dulu adalah suatu hal atau inisiasi yang terjadi tahunan setelah itu, yaitu RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Siapa yang bisa menyatukan itu semua? ASEAN. Dan oleh karena ini, kalau kita bicara mengenai nanti ke depan kerjasamanya seperti apa potensinya, ya ASEAN yang bisa menjadi common ground itu. Karena ASEAN bisa menjadi tempatnya China, ASEAN juga bisa menjadi tempatnya Amerika, dan oleh karenanya mereka tidak memiliki masalah dengan ASEAN. Dan kita bisa menjadi regional dan bahkan global hub itu. Sehingga kita bisa memaksimalkan partisipasi dalam jaringan rantai produksi global tadi. Belum lagi kalau kita bicara mengenai negara-negara selatan, South countries, negara di Afrika, kemudian di Amerika Latin, yang juga kemudian membutuhkan regional dan juga global hub itu. Dan kita sebagai negara, sama-sama negara berkembang, memiliki semacam kesamaan tadi. Sehingga pada akhirnya kita menjadi common ground dan kita bisa menjadi tempat belajar bersama bagi teman-teman di negara dunia ketiga, the third world countries, yang juga pada akhirnya kita bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan-kekuatan utama di dunia. Dan itulah kenapa kita diundang dalam panel ini, yaitu untuk berbicara dan menjadi tempat bertemu. Baik, dan Fitra, menarik bila menyatakan berkenaan dengan kedudukan Asia Tenggara yang seharusnya menjadi hub yang boleh menarik banyak pelaburan dan tumpuan daripada dunia, menandangkan kita juga merupakan negara dengan rantau yang merupakan rantau ekonomi keempat terbesar di dunia. Persoalannya, adakah penampilan pemimpin-pemimpin dan juga wakil-wakil daripada Asia Tenggara dalam sidang mesyuarat khas WEF di Riyadh kali ini boleh menjadi salah satu katalis untuk menarik lebih banyak pelaburan dan perkongsian teknologi dengan Asia Tenggara, ataupun kita akan berdepan dengan sedikit kesukaran untuk meyakinkan hal tersebut, memandangkan kedudukan kita Indonesia, Malaysia, Brunei yang lebih cenderung ke arah menyokong dalam isu Palestin. Berbeza dengan Thailand, lebih sedikit cenderung kepada Israel. So, isu geopolitik dan bagaimana kesannya itu kepada usaha kita untuk membangunkan ekonomi.
Ya, ini isu geopolitik ini memang sangat kompleks ya. Tetapi kalau kita melihat ya di tengah stance kita terhadap isu Palestina dan Israel terutama, itu saya rasa belum akan kemudian menghambat kita untuk kemudian menyatukan dua kutub yang berbeda. Sebagai contoh, bagaimana Tim Cook beberapa waktu yang lalu berkunjung ke ASEAN, Vietnam, Indonesia, dan juga ke Malaysia. Bagaimana Tesla juga berkunjung ke ASEAN, juga ada di Malaysia, juga sempat berkunjung ke Indonesia. Salah satunya karena mereka mulai mengurangi aktivitas ekonominya dari China. Ya, jadi friendshoring artinya dalam hal ini Amerika Serikat mulai tidak terlalu baik hubungannya dengan China. Tetapi pilihan utama mereka ketika mereka mencari tempat alternatif yang paling dekat dan memiliki karakteristik. Dan oleh karenanya, common ground-nya adalah economic motives. Oke, kita memiliki sedikit perbedaan dalam konteks Israel dan Palestina. Tetapi sekarang kita bicara mengenai konflik Israel dan Palestina, ini menjadi isu utama dunia yang bahkan secara umum dominasi dunia itu sebenarnya menginginkan bahwa konflik ini sudah berakhir, begitu kan? Dalam konteks ini semuanya berada di level atau dalam pandangan dan pemahaman yang sama. Dan kita juga melihat bagaimana dalam beberapa potensi kerjasama lain, semisal Indonesia ingin bergabung dengan OECD, itu diterima sekali dengan baik oleh negara-negara OECD. Di mana di situ ada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga bahkan ada Israel. Di sisi yang lain, Indonesia juga dalam hal ini juga pernah ingin diajak di BRICS. Nah, dalam konteks itulah kemudian saya melihat tidak ada masalah yang berarti untuk kemudian mengajak ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN untuk berkongsi bersama-sama karena mereka melihat ASEAN adalah tempat yang nyaman untuk bertemu begitu kan. Nah, hingga saya melihat bahwa ya ke depan ASEAN akan menjadi semacam common ground yang paling aktif dan nyaman untuk negara-negara yang memiliki pandangan yang berbeda itu. Oke, mereka tidak berhubungan secara langsung antara Amerika Serikat dengan China misalnya. Tetapi mereka akan menggunakan ASEAN sebagai tempat utilisasi produksi dalam konteks partisipasi jaringan produksi itu. Nah, oleh karena saya melihat bahwa ke depannya ASEAN akan lebih berperan. Apalagi selepas ASEAN Summit kemarin, kita bahkan sudah mengklaim bahwa ASEAN as an epicentrum of growth. Dan ini adalah pengejawantahan. Ini adalah kemudian realisasi dari pertemuan tersebut bahwa kita memang ingin berperan dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak hanya tumbuh tetapi juga inklusif dan menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda gitu Irfan. Fitra, kita akan tangguh dulu diskusi kita berdua di waktu ini kerana kita beri ruang kepada rakan kita di Riyadh, Arab Saudi, Faisal Hastiadi, penganalisis politik untuk mendapatkan sedikit kupasan dan ulasan daripada apa yang dibincangkan. Fitra, banyak dikupaskan dan antara lain dibangkitkan Presiden Nigeria dan Presiden Rwanda yang menyatakan bahawa populasi yang vibrant, yang muda itu merupakan salah satu dari faktor utama untuk pastikan ekonomi pada masa akan datang lebih mampan. Dan itu merupakan situasi yang sedikit berbeza untuk beberapa negara termasuklah Jepun, Korea Selatan, Malaysia juga yang menuju ke negara menua yang akan kehilangan lebih banyak populasi belia. Bagaimana kita berdepan dengan cabaran ini, Fitra? Ya, itu adalah yang dibutuhkan dunia, konsolidasi, di mana developed nations dalam hal ini mengalami aging, sementara developing countries berkembang dan bertumbuh, dan oleh karenanya untuk bisa tumbuh bersama-sama butuh kolaborasi yang inklusif tentunya ya. Nah, kita bicara mengenai kolaborasi inklusif, sebagaimana yang tadi sempat dimention oleh Presiden Rwanda dan juga Presiden Nigeria, bahwa kita membutuhkan hubungan yang tidak eksploitatif. Selama ini negara-negara maju di developed countries, terutama negara-negara besar, itu menganggap bahwa negara berkembang itu menjadi subordinasinya. Padahal kita sekarang dalam hubungan antar negara yang sifatnya lebih multipolar, tidak lagi north-led growth, tetapi kita menjadikan dunia itu sekarang menjadi multipolar growth, terutama yang didrive oleh negara-negara berkembang. Bagaimana kita melihat sekarang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dunia itu justru berasal dari emerging markets. Kita bicara dalam hal ini dalam konteks perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dunia yang mana yang paling cepat tumbuh adalah di wilayah Asia. Dan Asia dalam hal ini kita melihat ASEAN sebagai salah satu center atau pusat pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi global. Nah, oleh karenanya kita membutuhkan dalam hal geopolitical tensions yang mengkutub seperti ini, friendshoring, kita membutuhkan negara-negara maju terutama untuk menurunkan egonya. Nah, saya sepakat tadi Dato' Anwar menyebutkan mengenai bagaimana Malaysia dan ini secara umum ASEAN masih bisa menangkap peluang-peluang dari Amerika Serikat, masih bisa menangkap peluang-peluang dari China, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi sebelum sesi bahwa ya ASEAN cukup netral dalam hal ini untuk menangkap peluang-peluang itu. Tetapi sebenarnya untuk kemudian bisa lebih sustainable, berkesinambungan, kita juga membutuhkan negara-negara besar untuk menurunkan egonya dan menghilangkan double standard. Nah, ini yang juga sebelumnya ditulis oleh Pak Prabowo elected President of Indonesia beberapa waktu yang lalu di The Economist 26 April bahwa negara-negara maju dalam konteks geopolitik Israel versus Palestine dan Russia versus Ukraine ini mengalami atau menciptakan suatu kondisi yang disebut double standard tadi. Dunia terutama Barat tidak bisa memahami kenapa Ukraina itu rakyat Ukraina itu diserang dan dibunuh, tetapi sangat bisa memahami kenapa rakyat Palestina itu dibunuh. Ini adalah suatu double standard yang juga disampaikan tadi dalam sesi tadi dan juga sempat dimention oleh Dato' Anwar bahwa ya Barat itu memiliki double standard itu. Nah, sehingga ke depan supaya tensi geopolitik ini bisa mereda, salah satu ukuran utamanya adalah bagaimana negara-negara Barat, terutama dalam hal ini Amerika Serikat, sebagai patron geopolitik dunia untuk menurunkan standar egonya. Jadi melihat bahwa semuanya itu equal. Kemudian kalau misalnya itu bisa terjadi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari Palestina, bahwa ya ini semuanya tergantung Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat mengenyahkan double standard tadi, maka kita pastinya bisa berkongsi. Dan the lowest common denominator dari semua itu adalah kepentingan ekonomi. Gitu. Ya, dan antara perkara yang menarik juga dibangkitkan oleh CEO Lazard, antara lain kata Peter Ozak bahawa cabaran untuk membawa negara-negara dan ekonomi ke arah kehadapan yang lebih mampan, termasuklah berkenaan dengan peralihan tenaga dan sebagainya, termasuk juga dengan AI, adalah kerana berbanyak negara yang ada terlalu banyak polisi yang diikat dengan isu-isu geopolitik yang akhirnya menyebabkan syarikat-syarikat tidak boleh membuat keputusan yang lebih pantas kerana mereka terikat dengan polisi yang bersifat politik daripada kerajaan masing-masing. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat ini juga berdepan dengan situasi di mana polisi terlalu sedikit kerana banyak ruang itu diminta oleh kerajaan diisi sendiri oleh syarikat-syarikat ini, khususnya berkenaan dengan pendidikan, pembangunan bakat dan sebagainya. Jadi itu antara cabaran yang dihadapi yang disebut juga dalam plenari sebelum tadi. Sejauh mana Fitra bersetuju dengan kenyataan itu, dasar yang terikat dengan geopolitik satu, tapi sama yang sama, terlalu kurang polisi di peringkat kerajaan yang akhirnya menyerahkan langsung kepada syarikat-syarikat untuk membangunkan ekonomi yang seharusnya dibelanjakan dengan dana awam ini, Fitra. Ya, sepakat sekali. Karena kita melihat firms bisa berpindah antar negara, seharusnya fleksibel dan non-ideological. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana firms, perusahaan-perusahaan, multinational companies yang ingin kemudian melakukan investasi, perlu persetujuan ideologi. Dalam konteks ini, friendshoring itu masih cukup kuat. Nah, kita juga melihat bagaimana Apple mengalihkan pabriknya dari China, ya karena masalah itu juga, masalah perkongsian ideologi yang dianggap sekarang sudah semakin distinct, sudah semakin jauh. Nah, yang juga kemudian seharusnya menjadi titik temu adalah kita melihat bahwa pandemi sebelumnya itu menghabiskan uang yang sangat besar, sehingga menghasilkan tekanan fiskal yang luar biasa untuk negara-negara. Karena kemarin fiscal stimulus itu sangat besar dan luar biasa dan pada akhirnya menghasilkan government debt yang juga luar biasa. Nah, tadi disampaikan juga oleh Madam Georgieva bahwa ke depan yang bisa kemudian menghilangkan utang negara yang besar itu adalah pertumbuhan ekonomi.
gitu. Itu adalah tindakan atau cara yang paling praktis ya, karena GDP kita ukur dalam konteks utang debt to GDP ratio. Bagaimana mengurangi proporsinya? Ya GDP-nya bisa diperbesar karena ya utang kemarin yang digunakan itu adalah untuk pemulihan, dan ketika kita pulih seharusnya pulihnya lebih cepat sehingga memperbesar GDP. Oleh karena itu kepentingan ekonomi seharusnya menjadi tujuan utama ke depan. Dan kita tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kembali lagi root cause-nya apa? Ego dari negara-negara maju terutama. Tapi sekarang kita melihat bahwa sebenarnya negara-negara majulah yang membutuhkan negara-negara berkembang. Karena pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berada di emerging markets, berada di ASEAN, berada di ASEAN plus countries, tidak berasal dari negara-negara barat. Dan bahkan kalau kita menengok ke negara-negara di Afrika dan juga Amerika Latin, pusat pertumbuhan juga ada di sana. Kita melihat banyak sekali negara-negara di Afrika yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Dan oleh karena sekarang seharusnya dalam konteks perimbangan, kita bukan lagi bahkan seimbang, tapi kita dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kita berada di atas negara-negara barat. Dan oleh karenanya, dalam hal ini posisi tawar kita seharusnya lebih tinggi. Dan bahkan dalam konteks yang tadi subordinasi, sudah sepantasnya negara barat di bawah kita sekarang. Dan negara barat yang seharusnya mengemis peluang-peluang itu kepada negara-negara emerging markets, kepada ASEAN. Karena ya kita yang sekarang dibutuhkan, bukan kita yang membutuhkan mereka, begitu kan. Dalam konteks ini kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi the most vibrant region in the world. Nah, di mana mereka sekarang mengalami kesulitan untuk itu. Bahkan mereka memilih ketika mengalihkan pabriknya, balik lagi misalnya ke Amerika Serikat, balik lagi ke Eropa. Mereka tidak punya labornya. Yang punya labor siapa? Yang punya sumber daya siapa? Negara-negara ASEAN. Yang punya nikel untuk electric vehicle siapa? ASEAN, Indonesia. Yang memiliki sumber energi siapa? Negara-negara Asia. Dan dalam hal ini, dalam konteks yang pragmatis, seharusnya kalau kita mau tadi lebih jumawa, ya kita berada di atas negara-negara barat sekarang posisinya. Tetapi kan ya semuanya kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih equal. Oke, kita sekarang membutuhkan negara-negara barat dan juga negara-negara di timur, dan bahkan North-South relation ini menjadi lebih seimbang. Tidak ada yang menjadi bos di sini. Semuanya menjadi teman, partner, multipolar. Dalam konteks ini adalah kita menjadi partner investasi dan perdagangan yang equal. Dan oleh karenanya ya ego dari negara-negara barat dalam melihat negara-negara berkembang itu harus diturunkan. Bagaimana mereka melihat double standard, memperlakukan dunia sebagai double standard ini memang seharusnya sudah berangsur-angsur diturunkan. Karena itulah adalah preconditions untuk kolaborasi yang jauh lebih erat. Kita mencari inclusive growth, yes. Kita mencari bagaimana teknologi yang bisa lebih adaptif dan lebih bermanfaat untuk dunia, yes. Dan kita juga mencari ekonomi yang lebih sustainable dengan green economy dan green environment. Ya, itu semua bisa kita dapatkan secara teknis, itu sangat gampang sekali kalau negara-negaranya bekerja sama. Dan untungnya dalam beberapa peristiwa-peristiwa justru kesulitanlah yang bisa menyatukan kita. Kita melihat bagaimana pandemi kemarin menyatukan negara-negara, berkolaborasi, berkongsi, tidak ada perang di situ. Ya, semuanya bekerja sama, bahkan dalam pihak Israel juga untuk kemudian menuntaskan permasalahan COVID-nya karena dia tahu kalau pasti akan terdampak juga. Ini kesulitan yang menyatukan. Dan kita juga akan melihat apa sih faktor kesulitan yang akan menyatukan dunia ke depan, faktor iklim. Nah, ini juga yang kemudian menjadi poin pembahasan World Economic Forum Special Meeting kali ini. Energi dan iklim. Karena kita menghadapi dunia yang semakin tua, yang kemudian semakin rusak, dan pada akhirnya sumber penghidupan kita di masa depan itu akan menjadi lebih terkendala. Dan ini adalah seharusnya kesulitan yang bisa menyatukan kita. The lowest common denominator. Ya, kita tumbuh, ya betul. Dan tapi kita harus tetap sustainable. Dan oleh karenanya saya rasa kalau kita betul-betul ingat dan melihat konsep atau kondisi jangka panjang kita, bagaimana untuk mempreserve environment, ini adalah salah satu faktor kesulitan yang menurut saya bisa menyatukan kita dan menjadi the lowest common denominator gitu. Baik, Fitra, kita akan berehat seketika kembali.